Satu, dua, tiga, hey! Ya, senengi, senengi, hura hure dio. Senengi yo senengi, marame yo marame. Langkung satu, dua, tiga. Mana-mana hatiku sana. La 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 la. Selamat Natal semua. Yesus lahir untuk kita. Gembira, gembira. Jantung satu, dua, tiga. Hey! Yahi, senengi, senengi, hura hure dio. Senengi yo senengi, marame yo marame. Satu, dua, tiga. Cukup, silakan duduk kembali. Obat manjur untuk awet muda atau awet tua ya. Dan saya yakin kita semua yang kumpul di sini kata IKPL ya Pak? Ikatan Keluarga PLN. Dan ini katanya sudah pensiun ya? Atau masih ya aktif? Sudah pensiun, tapi pensiun kerja tetapi menjadi pengikut Kristus tidak ada istilah pensiun. Kalau SK di PLN ada waktunya, tetapi SK yaitu surat baptis, apakah ada tahun berapa berhenti? Tidak. Kalau sudah ada di ukuran 2x1 baru berhenti ya. Dan sukacita ini sungguh menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah, kalau Romo tanya, kalau Bapak Ibu mendengar berita bahwa mungkin cucu atau anak Bapak Ibu itu melahirkan, sudah lama sekali nggak punya anak, lalu ada berita hamil, lalu kelahiran. Mendengar berita ini, kira-kira suasana kita, perasaan kita bagaimana? Senang ya, senang, bahagia, sukacita. Tapi apakah hanya berhenti sampai perasaan? Wah, aku senang sekali. Apakah sampai di situ? Tidak. Pasti punya apa ya? Gerakan untuk atau tindakan untuk berdua. Atau si cicit itu. Saya yakin, meskipun saya nggak punya anak, nggak punya cucu, tapi kalau mendengar berita yang menyukacitakan, pasti ingin menemui, ingin menjumpai. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu yang ayo Pak, ayo Bu, kita pergi ke sana, ingin menjumpai cucu atau cicit kita. Dan setelah berjumpa, pasti akan jauh lebih senang, lebih bersuka. Seperti orang muda yang sedang jatuh asmara dalam bercinta, ya, ingin mengunjungi pacarnya, walaupun hujan deras, petir, nggak menjadi masalah, nggak menjadi halangan. Hujan badai pun akan kulewati. Kalau bila diizinkan oleh doinya, nggak ada yang menghalangi. Kalau sudah ada kerinduan, dan orang sungguh melalui di jalan, di samping harapan akan berjumpa dengan orang yang memiliki pengharapan, orang tidak pernah. Nah, para saudaraku yang terkasih, inilah yang kita renungkan dalam masa Natal di tahun ini sesuai dengan pesan
dan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang mengambil tema nah ini yang tulisan sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itulah pesan para petinggi kita, para bapak pendeta dan juga para uskup se-Indonesia, mengajak kita semua, di mana konteksnya ini sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi, bahwa para gembala mendengar berita, mendengar warta keselamatan, warta sukacita, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Pasal 2 ayat 11 atau bab 2 para gembala yang notabene pada waktu itu dicap kebanyakan orang pinggiran, orang terpinggirkan, orang termarginalkan, orang yang gak diperhitungkan. Tetapi pertama-tama merekalah yang mendapat warta sukacita, warta keselamatan itu. Nah, bagaimana reaksi atau respon para gembala? Apakah ogah-ogahan, wah ngantuk? Mereka secara total merespon, menanggapi warta atau berita keselamatan, berita sukacita itu, dan mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Mereka, ayo sekarang kita pergi ke sana, jangan menunda-nunda besok. Nah, itu ungkapan kerinduan dan juga harapan seseorang. Seperti tadi saya katakan, mereka rindu akan warta yang disampaikan itu untuk berjumpa, untuk menemui. Nah, para saudaraku yang terkasih, mereka berjalan bersama-sama menuju Bethlehem, di mana Yesus lahir. Dan dalam gereja Katolik yang ditekankan oleh Santo Paus Fransiskus, yaitu dengan kata sinodal, berjalan bersama. Sehingga dengan berjalan bersama, mereka saling mengisi, saling melengkapi, saling memperkaya, sehingga terwujudlah komunio, persekutuan yang utuh dan integral. Berjalan bersama, dengan istilah lain, berkolaborasi satu dengan yang lain dalam mencari dan menjumpai Yesus Sang Juru Selamat. Nah, para saudaraku yang terkasih, dan perjumpaan mereka dengan Yesus Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat, membawa perubahan bagi hidup yang baru, dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, inilah menjadi inspirasi bagi kita. Perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita, membawa perubahan, membawa pembaharuan di dalam hidup. Rahmat perjumpaan dengan Sang Juru Selamat membuat sesuatu yang jubilium, peziarahan pengharapan yang akan dibuka tanggal 29 Desember nanti dan ditutup tanggal 29 Desember tahun 2025, di mana gereja sebagai peziarah untuk mencari dan manggil untuk pergi ke Bethlehem. Dan
Itu semua merupakan panggilan kita semua. Dan kalau kita sudah pergi ke sana dan berjumpa, maka kita akan mengalami hidup baru. Dan paling tidak, kita dipanggil untuk semakin terlibat aktif dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama. Maka kita dipanggil untuk pergi ke Yerusalem. Atau bukan pergi ke Bethlehem. Bukan kita harus pergi ke sana. Kalau yang nggak punya duit, ada yang pernah ke sana, ke Bethlehem? Yang dimaksudkan Bethlehem bukan secara lahiriah harus pergi ke Bethlehem di luar negeri sana, di Israel, di Yerusalem sana, tidak. Tetapi diri kita inilah sebagai Bethlehem. Gereja kita sebagai Bethlehem. Entah di gereja di mana kita beribadah, jadikanlah itu Bethlehem, sehingga semua orang datang menjumpai Yesus di gereja kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan kita hidup, di mana kita berada. Dan lebih sempit lagi, diri kita inilah sebagai Bethlehem, di mana hati kita ini menjadi palungan, di mana Yesus lahir di dalam diri kita dan tinggal di dalam diri kita, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita itu sudah berjumpa dengan Yesus Sang Raja yang tinggal di dalam. Sungguh perayaan Natal itulah yang terpenting. Merayakan tidak harus meriah, hingar-bingar, pesta pora dan lain sebagainya, tetapi hati yang penuh sukacita, Yesus lahir di dalam diri kita. Amin. Kalau tidak demikianlah, apalah artinya perayaan Natal? Saya menyampaikan sebuah pantun. Untuk apa kita tidur pakai bantal kalau kita tidur di dalam peti? Untuk apa kita merayakan Natal kalau Yesus tidak lahir di dalam hati? Amin. Jadi yang terpenting Yesus lahir di dalam hati kita, bukan pesta-pestanya, bukan baju barunya, bukan sepatu barunya. Itu memang boleh, tidak dilarang, tapi jauh lebih bernilai, jauh lebih penting, Yesus lahir di dalam diri kita. Diri kita inilah Bethlehem. Diri kita inilah palungan, di mana semua orang bisa menjumpai Yesus di dalam hati kita. Bisa berinovatif di dalam hidup sebagai warga negara yang baik, apalagi sekarang dengan pemerintahan yang baru ini, dengan harapan ada sesuatu inovasi atau inovasi-inovasi di dalam hidup, terutama untuk yang yang terpinggirkan, yang termarginalkan, bukan semakin termarginalkan, bukan semakin dipinggirkan, dan juga yang kalau sama kita diajak untuk mau membongkar sekat-sekat yang memecah belah kita semua, bukan warga negara saja, tapi sebagai warga gereja. Kadang-kadang bagi warga gereja juga ada yang menjadi duri di dalam daging. Artinya sudah rukun tapi ada yang jegal sana jegal sini, akhirnya menjadi terpecah-pecah. Inilah tugas kita untuk membongkar sekat-sekat pengkotak-kotaan itu, sehingga kita menjadi saudara, sebagai satu saudara di dalam Kristus. Amin. Tetapi juga tidak hanya cukup membongkar, tetapi membangun jembatan, sehingga yang dari sini bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini, terjalin relasi komunikasi yang baik. Kalau hanya bisa membongkar, tentu mungkin masih tetap ada perpecahan. Tapi kalau membangun jembatan untuk menjembatani,
Nah, inilah yang bisa mempersatukan di antara kita, membangun persaudaraan. Kadang orang mengatakan, wah orang pensiun itu laskan nggak berguna. Itu pandangan yang pesimis, pandangan yang keliru. Ya, justru dengan pensiun ini berarti sudah banyak dibagikan kepada orang lain, tapi bukan berarti sudah selesai pelayanan kita. Tapi kita tetap mau berbagi kepada sesama. Amin. Mari. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hari berkah. Sekali lagi, ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jalan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Cukup, terima kasih. Saya akan duduk untuk mengakhiri. Dari Jalan Janti lurus lewat jembatan sampai Rampal, Cakep, singgah beli buah naga di Pasar Bagelan, Malang. Cakep. Lalu dengan hati yang tulus saya mengucapkan selamat Natal bagi keluarga PLN Malang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Nanti nama-nama yang saya panggil, saya harap untuk Pak depan. Yaitu yang pertama, Bapak Romo Petrus Prihatin. Yang kedua, Ketua Panitia. Yang ketiga, Bapak Eko. Ya, saya jemput kita. Kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terpancar kini, sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat wajah kini berrekam. Mari sujud dengan hidung malaikat. Pujian sungai sukacitaku. Haleluya. Boleh sambil bergerak.
Yes, 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 yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab suka cintamu ada dalamku. Yeay. Menari bersamamu, bersuka melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintamu baru. Sekali lagi mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintanya, Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Siapa yang membuat suka cinta? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu surga. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu kalau saat ini kami boleh berhimpun di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapak. Biar sukacita Natal boleh ada di hati kami masing-masing. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang membekali kami ya Bapak, supaya kami boleh pergi ke Bethlehem dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau dan memiliki pengharapan untuk tetap dekat dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami sehingga boleh berguna bagi kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu Sono. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin ini ada saudara kita yang sakit, Mbak Wiwin. Terus yang lainnya mungkin yang perlu didoakan, Bu Christine ya tadi ya. Ada lagi? Ya, mungkin itu. Bisa minta tolong berpandangan dengan roh. Setelah kita arahkan hati, pikiran dan roh kita kepada Tuhan Yesus agar apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, bersyukur jika saat ini kami boleh Kau berkenan untuk menikmati berkat Bapa, berupa kami boleh Kau tertemukan dalam perayaan Natal, kami para ikatan keluarga besar BLN Malang. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, Bapak telah memberikan makanan rohani melalui firman ini. Dan Engkau memakai tubuh kami, hati kami menjadi Bethlehem baru, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Kristus ada dalam hidup kami. Kan Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi jalan terang, jalan kemuliaan bagi-Mu. Saat ini di tengah-tengah ibadah ini kami membelas kasih-Mu ya Bapa, secara khusus untuk anak-Mu Mbak Wiwin yang Kau berkenan mengalami salib di dalam tubuhnya, duri dalam daging dalam dirinya.
Kami percaya urapan Roh Kudus melalui tumpangan tangan Romo Petrus dan Bapak Pendeta Harun Supriyono, Engkau telah menguasai, memberkati, memberikan kekuatan, berikan semangat pada Pak Wiwin, berikan juga kegiatan yang ada di seminari Giovanni ini di dalam pimpinan Romo Petrus. Engkau terus memberkati, memakai hambamu di sini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namamu, dan setiap pribadi yang ada di tempat ini pun juga Engkau berkati. Demikian juga anak-anak kami percaya hanya dalam satu nama anak kami yang hidup, yang yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harun Supriyono. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap hidupku, dalam tangan-Mu sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Satu-satunya pengharapanku. Segala puji, hormat, syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu khususnya di KPLN Malang, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Yang sudah menyertai ibadah perayaan Natal pada siang hari ini, sudah memberikan cuaca yang baik, sudah memimpin kami dari rumah kami pribadi kepada tiba di tempat tidak kurang satu apapun, karena kami tahu Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang dengan tangan kanan-Mu, Engkau memberkati acara seluruhnya dengan nikmat karena semua karena kebaikan dan akan bergerak juga untuk tempat ini. Berkati tempat ini, lingkungan ini, Tuhan, orang-orang yang belum berkat kami rindu berharap jiwanya selamatkan di dalam nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu KPLN ini Bapak, keluarga lepas keluarga, usaha pekerjaan mata pencarian apapun yang mereka lakukan sampai ke anak cucu keturunan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan pulihkan kalau mungkin kondisi kesehatan sekitar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan berdoa kami, mari kita angkat ke belakang kita. Saudara-saudara, berkat kasih sayang, pertolongan, damai sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus untuk dan hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sukacita, ketentraman dalam hidup rumah tangga saudara mulai siang ini sampai kekal selamanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami meninggalkan tempat ini dan melanjutkan acara selanjutnya. Tuhan, sertailah perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Bungkus kendaraan kami dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari penghalang-penghalang yang menghalangi. Kami tahu semua kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, yang sepakat katakan amin. Bapak, terima kasih. Kayaknya tadi sebelah saya wis keroncongan. Oh, terang-terang ya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya ingin pantun sedikit, tapi jangan dia nih ya. Ini tadi baru ada inspirasi dikit. Pak Slamet dan Pak Dadang pergi ke Lawang. Loh, orang ini cakep. Ulangi, Pak Slamet dan Pak Dadang pergi ke Lawang. Dengan membawa gulali dan lali aku. Itu aja lah. Selamat datang di Kota Lawang dan membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Terima kasih Yang Mulia Romo Petrus Prihatin, selamat bergabung dengan kami. Terima kasih waktunya. Sebenarnya beliaunya ada acara tapi tetap kami paksa untuk bisa berkumpul dengan kita karena kita sudah 4 tahun ya, hampir 4 tahun kita tidak merayakan Natal
Dan mungkin karena dari Malang dulu yang terakhir, saya pindah ke Pasuruan mau mengadakan di Mojokerto sama Pasuruan. Waduh, umatnya di sana kok ternyata Kristiannya sedikit sekali. Mau saya gabung, nanti kasihan agak jauh. Kok karena sudah dapat SK dari Tuhan Yesus suruh pindah ke Malang, ya berarti hari ini kita rayakan lagi. Mungkin ke depan nanti kita akan adakan acara Natal di panti asuhan atau di panti jompo. Kita akan membagi sukacita kepada mereka supaya nanti kita bersama-sama bisa menikmati kebahagiaan dengan beliau. Mungkin itu aja ya karena sudah lapar. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Mbak Win, ini kakak ipar saya ini. Yang dulu kita sama-sama satu versi satu atap ya Mbak PP. Satu PP. Nah, terus bisa hadir itu luar biasa. Kalau tidak ada sukacita, beliau pasti nggak akan datang. Mungkin gitu ya Mbak Win. Ya. Nah, kita aplaus dulu, semangat. Besok kita ketemu lagi ya, tahun depan. Ya, puji Tuhan. Terus terkait dengan anggaran, kami mohon maaf. Memang kemarin kami kita bisa naik bis bersama, kita healing kemana. Setuju kan Bapak Ibu? Ya, yang ketiga kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga nanti tahun 2025 kita harus bisa berkumpul lagi. Oke? Terima kasih. Ibu tetap di depan. Selanjutnya kami undang Romo untuk tampil ke depan. Ada sesuatu yang mau dipersembahkan. Jangan dilihat. Sukacita itu akan terus melimpah, ya, seperti sungai yang mengalir. Ya, apapun yang dihadapi di rumah, apapun yang dihadapi nanti, tetap sungai sukacita Tuhan itu terus mengalir. Amin Bapak Ibu. Ya, sekalipun sudah pensiun, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Saya percaya kalau saya tanya ada yang pernah kekurangan, pasti tidak ada yang kekurangan. Tapi Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatunya. Sebab Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, itu Tuhan yang luar biasa, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia pemelihara yang sempurna. Pada kesempatan ini saya juga secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2024 ini, dan selamat kita menyongsong tahun baru 2025, dan biarlah kiranya tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan sukacita. Sebab saat ini kita menutup tahun ini dengan saldo sukacita, maka kita memasuki tahun 2025 saldo sukacita itu melimpah. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya acara Ramah Tamah. Bu Step yang akan
kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman, saudara-saudara kami seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam rangka Hari Natal 2024. Kita bersama-sama untuk merayakan kegembiraan sukacita ini. Semoga dengan Natal tahun 2024 ini kita akan memberikan sukacita kepada lingkungan ataupun khalayak ramai. Mungkin di tahun 2025 ini kita akan semarak lagi untuk terkait dengan Natal. Mungkin itu saja kami ucapkan, sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih kepada keluarga besar PLN Malang yang telah menggunakan rumah bersama PSE Kesuburan Malang di tempat ini. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Dan harapan saya semoga dengan perayaan Natal ini keluarga besar PLN Malang, para pensiunan tetap bersemangat dalam hidup, dalam karya, dan memuji Tuhan. Selamat dan profisiat keluarga besar PLN Malang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New